Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saistia Pratita dari kelas 1C Informatika dengan NIM 125. Di sini saya akan menjelaskan teknologi platform. Teknologi platform adalah sistem yang dibangun di atas sistem platform yang mendistribusikan sistem ke berbagai tingkat abstraksi. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara fungsi platform inti dan lapisan aplikasi yang berada di atas dan manfaat. Next. Dengan munculnya platform internet seperti App Store atau eBay telah terbukti menjadi beberapa layanan yang paling dinamis, inovatif, dan paling cepat berkembang. Model platform ini untuk arsitektur sistem selalu ada sejak ditemukan pertanian dan pabrik hingga membuat blok bangunan Lego. Dalam ekonomi industri maju, banyak produk dan layanan dimungkinkan oleh kekuatan abstraksi. Dibangun dari layanan dari platform yang memungkinkan bundling tanpa akhir dan rebundling dari berbagai komponen. Platform dalam hal ini adalah sistem operasi komputer, membutuhkan landasan yaitu seperangkat teknologi yang memungkinkan. Dalam hal ini, lapisan dasar adalah perangkat keras komputer dan semua firmware tingkat rendah yang menghubungkan dengan sistem operasi. Tetapi dalam suatu bisnis, lapisan dasar mungkin merupakan sistem ekonomi yang menjadi bagiannya, layanan publik seperti keamanan, supremasi hukum, dan pemeliharaan sumber daya alam yang memungkinkan bisnis berfungsi. Lapisan berikutnya dari fondasi atau perangkat keras adalah platform. Sistem operasi komputer dalam hal ini pada dasarnya mengolah sumber daya dan layanan komputer yang akan dibutuhkan oleh aplikasi. Platform mengambil sumber daya yang tersedia dari infrastruktur dan menciptakan Lego yang akan digunakan untuk membangun sesuatu. Terakhir, lapisan antarmuka pengguna. Ketika pengguna akhir menyalakan komputer mereka tidak ingin melihat angka 0 dan 1 atau baris kode. Mereka ingin melihat hal-hal yang mereka pahami seperti gambar file dan menu drop-down yang bagus. Dalam melanjutkan analogi dari dunia IT, bisa menyebutkan tumpukan solusi set lengkap subsistem dan lapisan abstraksi untuk menyediakan platform fungsionalitas penuh tanpa dependensi. Pertama, dengan mendistribusikan sistem di berbagai lapisan dapat menghilangkan kompleksitas yang harus dihadapi pengguna atau produsen lainnya. Semua mendapatkan ruangnya sendiri. Kedua, kita dapat menghindari redundansi dengan meminta platform menyediakan layanan umum yang diperlukan oleh semua komponen. Dapat mengurangi kebutuhan setiap komponen dan lapisan aplikasi untuk menemukan kembali roda. Yang ketiga, platform adalah arsitektur ideal untuk menciptakan sistem dibuat penggunanya. Jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Untuk membangun jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui medium transmisi kabel atau wireless. Untuk jaringan yang menggunakan kabel, mungkin membutuhkan optical fiber
atau kabel tembaga. Sementara itu jalur jaringan wireless termasuk jaringan komputer yang menggunakan koneksi data wireless untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. Di sini ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, dan kadang-kadang akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN yang digunakan. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringannya disebut router menghubungkan LAN ke WAN dalam jaringan IP. Router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagai besar, tidak memiliki satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. Selanjutnya PAN, Person Area Networks. Sama seperti jaringan LAN, jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti jaringan rumah, kantor, dan biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. Yang kelima, CAN, Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Yang keenam, internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi yang bisa yang bisa menggunakan internet. Yang terakhir, VPN, Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang sangat aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan satu di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Dan sekian dari saya untuk untuk presentasi pengambilan dari dua topik. Yang pertama tadi teknologi platform, dan yang kedua jaringan komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.